Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, para sahabat tenaga pendidikan, para dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menjelang siang di hari yang penuh barokah, di hari Jumat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, mudah-mudahan selalu berkahi ya segala apa yang kita miliki, rezeki kita, umur kita, semua yang kita jalankan yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, pada hari ini kita lanjutkan tadarus ya, mengaji dan mengkaji Al-Qur'an. Mari kita buka surah Al-Ma'un ya, Al-Ma'un ya, itu silakan juz 30 surah Al-Ma'un. Kita pertama sebelum kita tadabburi, kita mengaji dulu ya, tadarus dulu. Mungkin saya bacakan, kemudian nanti Bapak Ibu mengikuti ya. Kita sama-sama saja karena jemaahnya belum pada datang, yang belum ramai, jadi kita langsung saja saya yang akan pandu gitu ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dari ta'awuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita akan ulas sedikit ya cara melafazkan dulu ya, mulai dari tahsin aro'a ya, aro'ain, karena ada juga yang kita dengar itu aro'ain pakai ain, padahal yang benar adalah aro'a ya, aro'ain alladzi yukadzibu biddin. Alladzi bukan allazi, bukan allazi ya, bukan allazi, alladzi dzal ya, yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u. Jadi ada tasydid, yad'ul yatim, karena ada juga yang kita dengar yad'ul yatim, salah.
al-ma'un. Yad'ul yatim, kemudian wala yahuddu, yahuddu, wala yahuddu ala ta'am. Ain tadi yad'u sama ala ta'am, ain ya, ta'amil miskin. Kemudian ada fawailul, fawailul lil musallin, ya, fawailul lil musallin. Jadi lamnya itu bertasydid, fawailul lil musallin. Kemudian alladzina hum an, biasanya kan ya saya juga lupa gitu ya, dan ini adalah dengung. An salatihim sahun, an so ya, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah, ini panjang ya, ingat ini wajib dipanjangkan, yura'un. Kalau ada yang berwarna itu kan kelihatan ya, ya, dimana tanda-tanda itu menunjukkan ya ada yang idgham, ada yang ikhfa tadi, ada juga yang mad, ya, mad. Yura'un wa yamna'u, ain lagi. Di sini banyak ya huruf ain. Wa yamna'una al-ma'un. Coba ibu, ini baru datang, kita ulang lagi sekali lagi ya, karena ini suratnya pendek, jadi kita fasihkan membacanya. Karena ini adalah inspirasi dari Kiai Dahlan ya dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dalam dakwahnya. Salah satunya adalah ayat yang menginspirasi itu surah Al-Ma'un. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ara'aita alladhi yukadzibu fid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, kita akan coba untuk mengkaji atau tadarus sudah selesai. Kita berikutnya adalah tadabburnya. Surah Al-Ma'un, surah ke-107 ya. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna ya. Barang-barang yang berguna. Surat ini Makkiyah 7 ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ayat ini sebenarnya ya mengkabarkan kepada kita itu ada beberapa sifat manusia atau orang yang
termasuk mendustakan agama, ya. Dan ini diawali dengan pertanyaan ini, Hamzah istifham. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi sebenarnya ini disertai dengan pertanyaan yang bentuknya pertanyaan yang keheranan, ta'ajjub, keheranan. Tahukah kamu siapa mereka orang yang mendustakan agama? Jadi dalam berikutnya, ayat berikutnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang mendustakan agama itu yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik di situ ada beberapa penjelasan ya dalam tafsirnya setelah saya baca itu. Pertama ada yang menghardik secara lisan, ya. Kemudian ada juga orang yang tidak peduli dengan nasib-nasib anak yatim, ya. Yang ketiga adalah menzalimi hak-hak anak yatim. Nah ini bahaya nih. Kalau misalnya ada kita yang memelihara anak yatim, atau apalagi kalau misalnya ada orang atau yayasan yang eksploitasi anak yatim, ya kan, mengatasnamakan kepentingan anak yatim, tapi mereka tidak mementingkan kepentingan atau kebutuhan anak yatim, menzalimi hak anak yatim, termasuk orang-orang yang memelihara anak yatim atau ibu-ibu yang suaminya meninggal, kan dia masih dalam punya anak yatim itu. Jangan sampai kita menzalimi daripada hak anak yatim. Kemudian siapa lagi mereka yang mendustakan agama itu? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk memberi makan fakir miskin. Nah ini ada sesi yang pertama itu adalah mengenai menyantuni anak yatim. Rasulullah itu sangat-sangat mencintai orang-orang yang suka memelihara dan menjaga anak yatim. Bukan memelihara saja, menjaga, tapi juga memberikan pendidikan kepada anak yatim. Kalau kita lihat itu bagaimana kisah Kiai Haji Mandalan dengan berupaya untuk memberikan makanan pada fakir miskin, dan kemudian juga pakaian, dan bahkan juga tempat tinggal, dan bahkan juga memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak yatim, terutama di saat itu fakir miskin yang terabaikan, yang mereka tidak mendapatkan haknya untuk ada tempat tinggal, makanan, pakaian, dan termasuk juga mereka tidak mendapatkan pendidikan. Dan bahkan dengan adanya rumah yatim, panti asuhan Muhammadiyah, kemudian juga rumah sakit Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, ini adalah merupakan salah satu bentuk implementasi pengamalan dari surah Al-Ma'un yang difahami oleh Kiai Mandalan sebagai surat yang sangat-sangat inspiratif dalam menyantuni dan memperhatikan nasib-nasib orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat dari beberapa penjabaran termasuk juga di website muhammadiyah.or.id itu Kiai Haidar Nasir, Prof. Haidar Nasir juga menyampaikan salah satu ayat yang diulang-ulang dan bahkan sampai 3 bulan berturut-turut Kiai Mandalan itu mengajarkan kepada muridnya, bahkan sampai muridnya itu ada yang bosan dan bertanya, "Wahai Kiai, kenapa ini 3 bulan kita belajar surah Al-Ma'un terus?" Haji Mandalan bertanya, "Wahai murid-muridku, apakah engkau sudah hafal surah Al-Ma'un ini?" Ya jelas, sudah hafal, sudah khatam. Dan bahkan bukan ayatnya saja, tapi artinya kami juga sudah hafal.
Kemudian Kiai Badar bilang sesungguhnya engkau belum hafal. Ya. Buktinya kalau kita belum hafal ya, kalau kita udah hafal ya berarti kita harus mengamalkan kandungan dan isi daripada surah Al-Qur'an itu. Salah satunya adalah kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Dan inilah yang telah dipraktekkan oleh Kiai Badar. Makanya ketika kandungan dan makna ini disampaikan kepada murid-muridnya, maka seluruh murid-muridnya mempraktekkan. Ya, nah ini sebenarnya adalah pelajaran dan inspirasi juga buat kita, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus peduli dengan nasib-nasib anak yatim dan juga fakir miskin. Jangan kita berpangku tangan gitu. Atau jangan kita hanya sekedar ikut-ikutan, atau mungkin hanya programnya itu sekali setahun. Nah ini juga kadang-kadang kita susah ya. Sebaiknya memang kita ini punya anggaran gitu ya, untuk senantiasa dapat memberikan santunan kepada fakir miskin dan bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, karena bukan hanya setahun sekali, kadang-kadang memang termasuk kita juga di sini ya. Ya, paling tidak ya memang sebulan sekali itu ada upaya yang dilakukan ya untuk menyantuni anak yatim, terutama bagi mereka yang memang tidak punya kemampuan secara finansial atau anak-anak yatim yang miskin, udah yatim miskin lagi kan gitu ya. Karena ada juga anak yatim yang kaya gitu ya. Yang kaya ya, yang orang tua ibunya masih punya tabungan, punya duit, rumah mewah. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini sesi yang pertama bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyusahkan agama dengan cara apa supaya kita tidak termasuk agama itu, maka kita hendaklah menyantuni ya anak yatim dan fakir miskin, kaum du'afa, orang-orang yang du'afa ya, yang mereka itu tidak punya penghasilan pekerjaan yang tetap, yang kesulitan dalam ekonomi. Jangan tuh bukan Pak, saya juga kurang mampu Pak gitu ya. Tapi kan kita punya pekerjaan dan punya penghasilan tetap, kan gitu ya. Nah, paling tidak orang-orang terdekat kita. Makanya jangan kita pelit ya, apalagi saudara-saudara kita yang memang punya anak yatim, fakir miskin. Ya, jangan kita berpangku tangan. Ya, jangan tunggu kita kaya dulu baru berbagi. Karena kalau kita kaya belum tentu kita mau berbagi. Kadang-kadang kita semakin kaya, kita semakin lupa. Janjinya dulu memang ketika miskin, kalau saya kaya nanti saya akan dermawan gitu ya, suka berbagi dan mau bantu orang. Kadang-kadang kan lihat konten-konten dia di TikTok, di YouTube misalnya, wah dermawan sekali ya, pantas dia dermawan, orang kaya gitu ya, YouTuber gitu ya, orang pengusaha gitu ya. Nah, kadang-kadang kita menutup juga dalam hati, kalau saya kaya ya saya bisa begitu, belum tentu. Nah makanya sebelum kita kaya, kita buktikan dulu dari sekarang, dari sisi apapun kita, misalnya kita bersaudara ada 5 orang, ada di antara saudara kita itu yang fakir miskin, yang miskin malah nggak ada penghasilannya, nggak ada pekerjaannya, kita buktikan. Kita 5 orang patungan, kita kumpulin dana, kita bantu saudara kita yang terdekat dulu misalnya, ya. Nah jangan kita mengabaikan kewajiban kita dalam membantu fakir miskin. Kemudian, nah ini sesi yang kedua nih. Tadi yang pertama, fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sebenarnya fawaidul musallin ini celaka bagi orang yang sholat itu bukan orang yang ada di dalam sholat ini sahur saja, orang yang lalai dalam sholatnya atau menunda-nunda sholatnya, atau orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, atau orang yang menganggap enteng dalam sholatnya. Bukan hanya itu yang celaka, tetapi dalam satu riwayat saya baca, itu yang celaka itu orang yang kembali pada ayat yang pertama dan kedua. Siapa mereka? Orang yang tadi mengambil anak yatim dan orang yang tidak mau berbagi makan dengan fakir miskin. Jadi itu fawaidul juga. Jadi bukan hanya orang yang lalai dalam sholat, orang yang sholat tapi dia hanya sholat tapi tidak mau berbagi dengan orang lain, tidak mau menyantuni anak yatim, tidak mau berbagi dengan fakir miskin.
miskin. Itu fawailun juga, celaka juga gitu. Jadi celakanya bagi ayat yang pertama tadi mengenai yatim, celaka juga orangnya. Yang kedua, celaka juga bagi orang yang tidak mau berbagi dengan fakir miskin, celaka juga. Nah, jadi celakanya itu kepada orang yang mengenai yatim, kepada orang yang tidak mau berbagi fakir miskin, yang makanan, dan juga orang yang alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi jangan dipisah antara ayat 1 dan 2 dan ayat yang setelah fawailul musallin ayat 5 ya, dan 6 dan 7 yang dipisah. Semuanya satu kesatuan. Ya, punya keterkaitan. Jadi kemudian apa lagi? Yang celaka itu alladzina hum yura'un, mereka yang ria. Nah, ini bagian yang kedua tadi. Jadi orang yang celaka, bagian yang pertama itu orang yang celaka karena tidak mau membantu fakir miskin, yang dunia yatim, celaka juga karena tidak mau membantu fakir miskin, dan celakanya orang yang sholat karena mereka lalai dalam sholatnya, dan mereka mereka ria dalam melakukan ibadahnya. Bukan hanya sholat saja, sholat itu hanya salah satu contoh saja. Kenapa dicontohkan sholat? Ya, karena sholat itu kelihatan, ya kan? Tapi banyak juga amalan-amalan yang lain yang berpotensi untuk ria, seperti sedekah, kan? Sedekah, kebanyakan orang sedekah itu pamer, suka menyebut-nyebut jasanya. Kalau saya itu yang nyekolahin anaknya bakalan nggak sekolah, kalau saya itu yang nyatuin setiap bulan bakalan melapar. Nah, ini jadi ria, pamer. Jadi ria ini adalah termasuk salah satu perbuatan yang dimurkai Allah. Bahkan dia itu termasuk syirik sugro, ya, syirik kecil. Kalau syirik besarnya adalah mensekutukan Allah, ya. Jadi ria, pamer itu sebenarnya termasuk penyakit hati, ya, penyakit hati. Karena orang-orang yang pamer itu pasti dia amalannya itu pengen dipuji, pengen mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari manusia. Sholat sama dengan kerjaan kita juga. Ini bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi juga pekerjaan yang kita lakukan kita kadang-kadang pengen dilihat orang lain. Ada juga mungkin kita ibu-ibu ya, kita pengen dilihat kerjaan kita itu kelihatan kerja. Ya. Pekerjaan kita itu memang kelihatan bekerja. Kadang-kadang kita pengen dilihat bekerja, benar-benar bekerja. Kan ada juga kadang-kadang ya mungkin kita tahu di hatinya seperti apa. Kadang-kadang kita apapun yang kita kerjain pengen dilihat orang lain, ya, pengen dilihat orang lain. Memang ada dua tujuannya. Pertama mungkin bisa saja ria tujuannya, pamer. Wah, ini saya hari ini, ya kan, melakukan ini, pamer. Ya kan, hari ini saya sedekah, ya kan, Jumat berkah, misalnya, pamer. Ada juga. Tapi tujuan yang kedua bisa jadi tujuannya adalah untuk mengajak orang supaya orang berbuat baik. Dakwah namanya. Karena dia posting, orang melihat, kemudian orang tertarik juga untuk nyumbang, kan gitu ya? Gak apa-apa. Nah, itu boleh juga. Nah, mudah-mudahan nih niat kita yang kedua ini. Kalau kita posting, kita mendokumentasikan, kita share kebaikan-kebaikan kita itu tujuannya adalah untuk dakwah, mudah-mudahan untuk mengajak orang lain lebih banyak lagi melakukan kebaikan yang sama. Jadi supaya kita juga dapat pahala amal jariyahnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini yang perlu kita semangatkan. Termasuk juga layar hari ini. Kita bukan bukan pamer, apa yang kita pamerin, ya kan? Biasa-biasa aja gitu ya. Termasuk juga mungkin ada orang ya habis kuliah ini sudah, ya kan, dapat pekerjaan, ya posting, mungkin bentuk rasa syukurnya kan, supaya kita lebih semangat dalam bekerja, kan gitu ya. Bukan pamer juga. Ada orang sedekah mungkin di videoin, di share gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengajak manusia agar kita peduli kepada orang lain. Jadi tujuannya itu tergantung pada hati kita juga. Tapi ya itu tadi, menjaga hati supaya tetap niatnya lurus itu memang sulit. Apalagi kalau orang komentar, Masya Allah ya, ahli surga,
masya Allah ya, apa namanya, dermawan banget, gitu ya. Nah ini kadang-kadang itulah bisikan setan yang selalu ya mengiringi kita dalam setiap perbuatan baik kita itu. Kadang-kadang kita suka digelincirkan oleh niat-niat yang tidak ikhlas. Makanya banyak orang yang berhasil ya melawan setan itu, misalnya kamu ngapain sholat, kamu ngapain ngaji, ngapain ke masjid takwa, ngapain kita Jumat misalnya. Kita bisa melawan itu. Wah ngapain? Ya saya mau ibadah, saya mau ngaji, saya mau baca Quran. Kita bisa melawan itu. Tapi ketika kita udah sholat, kita udah ngaji, ada lagi bisikannya. Tadi kita bisa tuh melawannya itu. Bisikan itu supaya kita nggak ngaji, supaya kita nggak datang untuk sholat. Berhasil kita melawan itu, ada lagi bisikan yang kedua. Wah kamu keren, kamu hebat. Nah ini bisikan lagi. Jadi ini yang kita kadang-kadang sulit untuk melawannya, bisikan hati kita, sehingga kita merasa paling baik, ya kan? Paling rajin, paling soleh, ya, paling apa namanya, istimewa. Nah ini rasa-rasa seperti inilah yang harus kita singkirkan. Jangan sampai kita merasa paling baik. Nanti kita termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang ria. Nah karena kita merasa paling baik, akhirnya kita apa? Kita share lah, dan kita merasa orang-orang yang lain ya tidak lebih baik daripada kita. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-sia dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan karena rasa sombong kita, rasa angkuh kita, dan pamer ria dari amal-amal yang kita lakukan. Bayar bangun dan ya enggan memberi bantuan, memberi pertolongan. Ini yang saya sampaikan tadi, ya, karena ada mufassir mengatakan bahwa orang yang enggan membantu itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ada orang yang mempertanyakan zakat 2,5% saya kemana, ya kan? 2,5% dari gaji kita berapa sih gaji kita, ya kan? Ditanyain 2,5% itu. Paling banter kita akan berzakat sebulan kan paling 100, 200, 250 ribu kan gitu ya, benar nggak? Nah itu dipertanyakan. Ada yang meragukan kalau dipotong lazis itu nanti zakatnya disalurkan kemana? Masih mempertanyakan gitu. Zakatnya dipotong, gajinya dipotong, 2,5% dipertanyakan. Bukan kita mempertanyakan lazis, tapi dia mempertanyakan gaji 2,5%-nya dikemanain. Ragu ya dengan lazis. Padahal lazis sudah mendapatkan bahkan mungkin apa namanya sertifikat penghargaan ya, bahwa lazis sudah profesional dalam mengelola zakatnya. Yang dipertanyakan itu ya bukan zakat kita yang sudah dipotong atau yang sudah diberikan dan kemudian kemana disalurkan, bukan itu yang dipertanyakan, tetapi apakah sudah cukup dengan zakat saya 2,5% dari penghasilan itu, apakah sudah cukup untuk membersihkan daripada harta saya yang lain, kan gitu. Itu kan baru penghasilan kita di sini, belum lagi nanti ibu-ibu atau bapak ada kontrakannya, ada tanahnya, ya kan, ada kiosnya, ada aja lah ya. Kalau saya punya kios ya punya kontrakan, kontrak ada, kontrak ya ada, itu kontrakan nggak ada. Jadi jangan sampai kita mempertanyakan apa yang sudah kita berikan, ya lillahi ta'ala. Insya Allah ya lazim jadi orang atau lembaga yang amanah menyalurkan sesuai dengan pada asas-asasnya. Nah, jadi yang kita pertanyakan, apakah harta yang kita miliki, yang kita punya saat ini sudah banyak kita berikan, membantu meringankan beban orang lain. Kita berbicara tentang memberi itu saja. Terus kalau saya beri Pak, saya dapatnya cuma sekali sebulan, tapi saya memberinya harus setiap hari. Saya dapat sekali 2 kali gajinya sebulan, tapi saya memberinya setiap hari Pak. Ya, Pak Rudi misalnya, tiap hari harus kasih jajanan, memberi juga. Istri harus kasih jajan belanja,
ya makanan setiap hari, ya kan, biaya operasional rumah dan lain sebagainya, ya. Sementara penghasilan cuma sekali 2 kali itu. Transportasi bensin harus setiap hari gitu ya. Itu kan memberi juga Pak. Jadi memberi dengan kewajiban itu memang berbeda ya, memang berbeda. Kewajiban yang memang harus kita keluarkan. Contoh zakat itu kan kewajiban. Tapi di luar zakat ada namanya infak dan sedekah. Nah inilah sedekah itu enggak dilihat dari jumlahnya. Biasanya ada orang yang istiqomah itu ya sedekah setiap subuh, sedekah subuh. Katanya punya keyakinan bahwa kalau infak atau sedekah setiap subuh, maka setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusannya. Enggak apa-apa, walaupun mungkin misalnya enggak banyak-banyak, tapi istiqomah. Sedekah Jumat atau Jumat berkah misalnya, enggak apa-apa. Nah, ini juga bagian dari upaya kita untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, ada lagi dalam tafsirnya itu memberikan bantuan atau enggan memberikan pertolongan dengan barang-barang yang dia miliki. Misalnya ada orang yang sakit, dia nggak mau pinjamin mobilnya, atau mungkin nggak mau bantu orang untuk nganterin kendaraannya, itu tidak mau dipakai untuk nganterin orang, ya. Atau mungkin mohon maaf nih, ada pekarangannya atau pinggir jalan di depan rumahnya orang dilarang parkir di situ. Wah ini kan pelit banget, pikir banget. Ya karena ini ada di depan rumah saya sebenarnya. Ya ada, nanti lihat aja sana. Pelit banget menurut saya. Nah ini kan gue yang mau. Padahal itu udah jadi jalan umum. Cuma mungkin karena dia yang mengeluarkan dulu tanahnya dan di depan rumahnya, akhirnya dia dipakai. Gak boleh orang parkir di situ. Ini kan bagaimana kehidupan dunia seperti ini, ya kan? Manusia sedemikian rumit kehidupannya. Mungkin di dunia ini dia merasa berkuasa, ya merasa dia punya, tapi tidak berpikir bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Bayangin aja setiap orang lewat di situ pasti ngomel dan berpikir dan bahkan mungkin mendoakan dia yang jelek-jelek, ya kan? Karena kelakuannya tadi. Nah kita jangan pelit banget. Kita ada lahan, ada ini, rumah. Pokoknya pikirnya itu sempit banget, hatinya sumpah banget. Artinya tidak mau berbagi ruang dengan orang lain, ya. Termasuk tadi yang saya bilang, mau dengan hartanya, dengan barang-barang yang berharga, dia tidak mau berbagi. Jangankan untuk membantu orang lain yang memang seharusnya menjadi hak umum saja, dia batasi orang untuk menggunakannya. Makanya apalagi kita di gagal sempit, kita harus bertoleransi. Ada orang meninggal, ada orang nikahan atau apa macam, kita harus bertoleransi. Ya kan, ada orang parkir di depan rumah kita atau di tempat tanah kita harus bertoleransi. Emang kita bakalan kemana-mana dan mungkin suatu saat kita yang akan parkir di depan orang lain. Nah ini penting sekali. Jadi jangan sampai kita melarang, menahan, padahal sebenarnya kita mampu untuk berbagi, ya memberikan harta kita, ya untuk keperluan umum, gitu ya. Bisa berbagi dengan orang lain dengan harta yang kita miliki, ya bisa membantu dan meringankan beban orang lain. Ini kadang-kadang bukan meringankan, tapi justru menyulitkan dan menyusahkan orang lain. Nah makanya oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, jangan susahkan hidup orang lain. Membantu menolong orang lain bisa, tapi kita kadang-kadang suka menyulitkan. Betapa besar dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dirasakan oleh Kiai Dahlan, tertutup hatinya tatkala melihat banyak dari kaum mustadafin, kaum mu'afat yang mereka terpinggirkan, ya mereka tidak diberikan tempat, diabaikan. Makanya ada panti asuhan itu, diambillah anak-anak yatim, fakir miskin, maka dibangunkan panti asuhan oleh Kiai Dahlan. Mereka tinggal di situ, diberikan makan, pakaian, tempat tinggal, dan kemudian juga diberikan pendidikan. Inilah cikal bakal dari dakwah Kiai Dahlan itu berhasil sampai sekarang, ya karena itu, karena ketulusan
Kiai Haji Dahlan dalam mengamalkan surah Al-Maun ini, memberi tanpa henti, memberi tanpa ada harap untuk kembali. Kalau kita nggak boleh beri satu, pengennya balik 10. Nah inilah kadang-kadang ya sifat manusiawi yang kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara, itu saja mungkin barangkali karena saya juga akan pergi khotib Jumat ya, lumayan jauh para pemulang dan sebelumnya harus anak juga di sekolah. Kan bapak saya kan. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat, terutama mengenai surah Al-Maun ini harus betul-betul kita pahami secara mendalam, secara praktek dan implementasi. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang pelit, yang pikir, yang enggan membantu orang lain padahal kita bisa, padahal kita mampu, padahal kita punya, ya. Dan jangan sampai kita mengabaikan hak-hak atau fasilitas-fasilitas umum yang harus kita keluarkan, ya. Mari kita berikan atau kesempatan bagi orang lain. Terakhir sebagai penutup, sebenarnya ada lagi satu ayat nanti mungkin terakhir itu